Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4B PBSI izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Retno Mulyati dengan NPM 1910 631 0837. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Juneta, NPM 19106310800082 dari kelompok 1. Nama saya Nurhana Mirusirfa, NPM 19106310800102. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan tentang materi teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang berbasis informasi dan teknologi. Proses belajar dan sistem informasi yang diperoleh pelajar adalah penting dalam teori sibernetik. Teori sibernetik berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua pelajar. Sebab cara belajar ditentukan oleh cara penyampaian materi. Suatu materi yang sama mungkin akan dipelajari pelajar melalui proses belajar yang berbeda. Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi atau encoding, kemudian penyimpanan informasi atau storage, dan terakhir adalah mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan atau retrieval. Menurut teori Gane, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia atau human capabilities yang terdiri atas informasi verbal yang merupakan hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal baik secara tertulis atau secara lisan. Kecakapan intelektual yang merupakan kemampuan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dengan menggunakan simbol-simbol. Kecakapan ini sangat diperlukan dalam menghadapi pemecahan masalah. Strategi kognitif yang merupakan kemampuan individu untuk mengelola keseluruhan aktivitasnya. Strategi ini mengarah pada kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Sikap yang merupakan hasil pembelajaran yang berupa kemampuan individu untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Kecakapan motorik yang merupakan hasil pembelajaran berupa kemampuan gerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Proses berpikir algoritmik dan heuristik dalam teori belajar sibernetik menurut Landa. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Ia membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu A. Algoritmik atau konvergen. Algoritmik atau konvergen merupakan proses berpikir yang sistematik, tahap demi tahap, dan lurus menuju tujuan tertentu. Proses berpikir ini disebut juga cara berpikir konvergen yang tujuannya adalah mencari satu jawaban yang benar. Contoh, prosedur penggunaan suatu alat. Heuristik atau divergen. Heuristik atau divergen merupakan proses berpikir yang menuju ke beberapa target sekaligus. Berpikir divergen sebagai operasi mental menuntut penggunaan kemampuan berpikir kreatif, meliputi kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi dan kolaborasi. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, dan sekuensial.
Maksudnya materi ini hanya memiliki satu jawaban yang tepat. Di samping itu, materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada pelajar untuk berimajinasi dan berpikir kreatif. Penerapan teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran sibernetik, harus ada umpan balik dari pelajar kepada pengajar. Dengan adanya umpan balik tersebut, pengajar akan tahu apakah materi yang disampaikan kepada pelajar telah dipahami atau belum. Pengajar juga dapat mengetahui kesulitan pelajar dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, selain pelajar, pengajar juga harus memberikan feedback berupa nilai dari hasil belajar tersebut. Selanjutnya, pelajar akan mengintrospeksi diri dan menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Menurut Gagne, terdapat 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan saat proses pembelajaran di ruang kelas. Antara lain, yang pertama, melakukan tindakan yang menarik minat pelajar. Tindakan yang dimaksud dapat berupa upaya guru yang dapat menarik minat belajar siswa. Misalnya, cara penyampaian materi yang membuat siswa tertarik, sehingga akan memengaruhi proses penerimaan materi dengan baik pula. Yang kedua, memberikan informasi kepada pelajar mengenai tujuan pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas. Hal ini biasanya dilakukan pada awal penyampaian materi atau bisa disebut sebagai pembukaan. Yang ketiga, merangsang pelajar untuk memulai aktivitas pembelajaran. Misalnya, guru memerintahkan siswa untuk membaca buku terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan disampaikan, sehingga ketika pembahasan materi, siswa sudah sedikit tahu tentang materi tersebut. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Artinya, saat penyampaian materi, guru tidak melenceng dari pembahasan materi yang sudah ditentukan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas pelajar dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran pelajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap disiplin saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh pelajar. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dapat berupa evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Kesimpulan. Dalam teori pembelajaran sibernetik, terdapat proses pengolahan informasi oleh pelajar. Hal yang memengaruhi proses pengolahan informasi ini yaitu penyampaian materi oleh pengajar. Jadi, dalam teori pembelajaran sibernetik, terdapat umpan balik antara pelajar kepada pengajar.